Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa semua, bagaimana kabarnya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas materi, yaitu salah satu cabang dari ilmu linguistik, yaitu morfologi. Temanya adalah Roots and Affix. Nah, sebelum kita membahas materi morfologi Roots and Affix, ada baiknya kita melihat dulu beberapa cabang atau komponen dari ilmu linguistik itu sendiri. Perlu adik-adik mahasiswa ketahui bahwasanya ilmu linguistik itu terbagi menjadi 3 komponen. Ada theoretical linguistic, ada interdisciplinary linguistic, lalu ada applied linguistic. Theoretical linguistic terbagi menjadi beberapa keilmuan seperti fonologi, syntax, semantics, historical linguistic, dan yang akan kita bahas hari ini yaitu morfologi. Kemudian interdisciplinary linguistic, ada beberapa cabang keilmuannya juga. Ada psycholinguistic, sociolinguistic, ada pragmatics, ada discourse analysis, ada computational and corpus linguistic. Mungkin adik-adik mahasiswa berpikir, khusus untuk pendidikan bahasa Inggris, mata kuliah yang sering banyak muncul itu justru adalah mata kuliah yang berasal dari linguistik. Saya yakin dan percaya adik-adik mahasiswa sering memperhatikan itu, ya. Nah, apabila kita nanti ada kesempatan untuk membuat video berikutnya, kita akan membahas lebih jauh turunan-turunan ilmu dari komponen-komponen linguistik ini. Kemudian yang terakhir adalah applied linguistic. Applied linguistic ada juga beberapa keilmuannya, seperti applied linguistic to language education, applied linguistic to foreign language education. Jadi ada 4 skill dalam bahasa Inggris, seperti writing, listening, speaking, dan reading. Itu sebenarnya adalah masuk ke applied linguistic. Jadi applied linguistic itu adalah menerapkan bahasa untuk tujuan tertentu, ya. Kemudian ada lexikografi, lalu ada translation studies. Untuk translation studies, saya ada buku, ya. Ini buku karya saya, judulnya Penerjemahan Bahasa Inggris Bahasa Indonesia, Teori dan Praktik, ya. Jadi ini membahas tentang teori-teori linguistik, teori-teori translation, begitu juga bagaimana cara penerapannya. Bisa adik-adik dapatkan di toko buku online. Dan satu lagi, ini buku karya saya juga, judulnya Interferensi Bahasa, juga sama, berkaitan dengan applied linguistik, bisa adik dapatkan di toko buku online. Baiklah, itu yang pertama ya, kita mengenal komponen dari ilmu linguistik. Kita akan fokus kembali kepada materi kita, yaitu morfologi, roots, and affix. Pertama, kita harus mengetahui dulu, what is morphology? Apa itu morfologi? Di slide saya bisa Anda lihat di sana, morphology is a field of linguistics focus on study of the forms and formations of words in a language and understanding how words are formed. Jadi morfologi adalah seperti saya sampaikan tadi, merupakan cabang dari ilmu linguistik yang membahas bagaimana bentuk dan membentuk sebuah kata dalam sebuah bahasa. Jadi kalau adik-adik berpikir, adik-adik mahasiswa berpikir bahwasanya morfologi hanya ada di mata kuliah bahasa Inggris, ternyata salah. Morfologi juga dibahas di bahasa Indonesia, di bahasa Arab, dan di seluruh bahasa yang ada di dunia ini membahas juga tentang morfologi. Nah, di morfologi kita mengenal istilah morfem, ya. Morfem. Morfem adalah satuan unit terkecil dalam sebuah bahasa, baik bentuk maupun makna, ya. The minimal unit of meaning. Itulah yang disebut dengan morfem. Jadi kalau adik-adik mahasiswa berpikir bahwasanya satuan terkecil dalam sebuah gramatikal itu adalah kata, ternyata ada yang lebih kecil lagi dari kata, disebut dengan morfem, ya.
Nah, morphem can be words on their own or often can be combined with other morphems to make words. Jadi morfem ini dia bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kata, atau dia juga bisa bergabung dengan morfem yang lain sehingga membentuk kata baru dan makna baru. Seperti contoh, book. Book memiliki satu morfem, sementara yang bentuk jamak, books, itu memiliki dua morfem. Untuk lebih jelas, kita bisa membuat pembeda antara free morphem sama bound morphem. Kalau free morphems, ini dia bisa berdiri sendiri, ya, sebagai sebuah kata dan sebagai sebuah makna. Contoh misalnya eat, date, week, girl, boy, mother, atau seluruh part of speech itu bisa masuk ke free morphems. Karena dia independent word. Dia bisa berdiri sendiri dan memiliki makna. Sementara kalau bound morphem ini kebalikan dari free morphem. Dia terikat. Dia nggak bisa berdiri sendiri, dia harus bergabung, combine sama kata yang lain sehingga menimbulkan makna. Ya, kalau dia berdiri sendiri dia nggak memiliki makna, maka dia harus bergabung dengan kata yang lain sehingga menimbulkan sebuah makna. Untuk mengupas lebih jauh tentang bound morphem ini, bisa kita lihat bagan yang sudah saya buat. Ya, bound morphem bisa kita pecah lagi menjadi dua. Ada yang bentuk derivational, ada yang bentuk inflectional. Ya, derivational yang prefix atau derivational yang suffix, atau bentuk infleksional. Kalau bentuk infleksional dia hanya bentuk suffix saja, begitu. Ya. Apa yang dimaksud dengan derivational morphems? Derivational morphems ini dia menambah morphem pada unsur kata sehingga menimbulkan sebuah kata baru bahkan makna baru. Dia bisa menggeser bahkan kelas kata. Dari adverb dia bisa berubah menjadi verb, dari verb bisa berubah menjadi noun. Begitu, ya. Contoh modern. Modern ini bentuk adverb, ya, bisa bergeser menjadi bentuk verb. Modernize. Karena ada tambahan partikel suffix "ice" di belakang modern. Kemudian ada governed, ditambah affix yang bentuknya suffix, meant menjadi government, seasoned bentuk nomina, bentuk noun, ya, kata benda, berubah menjadi seasonal, bentuk adverb, begitu. Ada pergeseran di sana. Jadi derivational ini dia ada unsur morfem yang ditambahkan di kata sehingga merubah bentuk bahkan makna dari kata itu sendiri. Nah, sementara kalau inflectional morphem ini dia tidak mengubah makna, begitu. Dia hanya menyesuaikan atau penegas bahwasanya sebuah kata itu harus tepat guna di dalam sebuah kalimat, ya. Kalau dia bentuknya progresif, maka kata kerjanya harus ditambah dengan ing, begitu. Kalau dia bentuknya past tense, harus ditambah dengan ed atau bentuknya regular atau irregular, begitu. Penegas, infleksional adalah penegas bahwasanya sebuah kata itu harus tepat guna di dalam sebuah kalimat, ya. Kalau dia bentuknya jamak, maka harus ditambah dengan s atau es. Seperti contoh tadi, book menjadi books, work menjadi worked, ya, begitu. Ada penambahan di belakangnya yang disebut dengan suffix tadi, karena memang infleksional itu dia penambahan di belakang kata, ya, suffix sehingga mengubah bentuk dan juga makna dari sebuah kata. Nah, adik-adik mahasiswa juga bisa melihat contoh-contoh yang lain dari derivational affix ini. Sudah saya sampaikan di awal tadi, derivational affix ini dia mengubah makna bahkan mengubah bentuknya juga. Dari bentuk verb bisa berubah menjadi adjective, ada penambahan unsur suffix di belakang, misalnya ada able, fix merupakan verb, kata kerja, berubah menjadi fixable, ya. Kemudian doable, understandable, atau suffix ion, ya. Verb menjadi noun, realize,
realization, assertion, protection, ya, begitu. Dan masih banyak contoh yang lain, ya, di sini. Kalau progressive, ink, should, yang merupakan verb, berubah menjadi adverb atau noun, shooting. Dance menjadi dancing, dari verb menjadi noun, begitu. Dari verb berubah menjadi adjective, sleep menjadi sleeping, ya. Assert menjadi assertive, ya. Oke. Nah, kalau infleksional seperti saya katakan tadi, infleksional ini adalah penegas kata harus tepat guna dalam sebuah kalimat. Ya, misalnya subjek tunggal, ya, bertemu dengan verb, maka verbnya pasti ditambah s. John reads well. Ya, ada penambahan s di ujung dari sebuah verba atau verb. Nah, penambahan inilah yang disebut dengan infleksional tadi. Ya, dia nggak mengubah makna, maknanya tetap berdiri sendiri, begitu. Oke, lanjut. Kita fokus kembali ke roots and affix, ya, karena inti dari materi ini adalah roots and affix. Nah, sebelum membahas roots sama affix, kita harus melihat dulu grammatical level. Apa itu grammatical level? Grammatical level adalah satuan bahasa. Jadi semua bahasa itu memiliki grammatical level dan sama, ya. Kita sudah bahas morfem tadi, ya. Morfem adalah minimal unit of meaning, ya. Satuan terkecil dalam sebuah bahasa. Di atas morfem ada kata, kemudian di atasnya ada frasa, di atasnya lagi ada klausa, lalu ada kalimat di atasnya. Begitu, ya. Kata itu terbagi menjadi dua. Ada yang bentuk root, ada yang bentuknya affix, ya. Root is a word part that comes from another language. Ya. Jadi root ini adalah bagian dari kata yang diserap atau berasal dari bahasa yang lain, ya, begitu. Nah, di sini kita ambil rootnya berasal dari bahasa Latin. Ya, nanti kita lihat contohnya. Root terbagi menjadi dua lagi, ada yang free roots, ada yang bound roots. Ya. Nah, kalau affix terbagi menjadi dua, ada yang bentuk prefix, ada yang bentuknya suffix, ya. Nah, ini contoh bound roots. Ingat tadi bahwasanya roots itu berasal dari bahasa yang lain. Kita ambil contoh dari bahasa Latin, ya. Bound roots sama seperti bound morphem, dia terikat, dia harus bergabung dengan kata yang lain sehingga menimbulkan sebuah makna, begitu. Kita ambil contoh yang menggunakan prefix, ya, cap. Ya, meaningnya to take, to hold, to seize. Contohnya capable, capacious, captive, ya. Jadi cap itu berasal dari bahasa Latin, ya. Ingat itu. Kemudian safe itu juga berasal dari bahasa Latin. Contohnya receive, deceived, ya. Kemudian chapped, yang letaknya juga di akhir atau suffix. Contohnya concept, intercept, accept, ya. Jadi unsur bound root-nya ini berasal dari bahasa Latin, ya. Contoh lagi misalnya chron, yang maknanya time, ya. Contohnya chronology, chronic, chronicle, ya. Kemudian ada circum, meaningnya around. Contohnya circumflex, circumstance, ya. Lalu berikutnya free roots. Nah, free roots ini dia bisa berdiri sendiri walaupun dia berasal dari bahasa Latin, begitu, tapi dia memiliki kekuatan untuk berdiri sendiri sebagai sebuah makna. Contoh act, ya. Active. Contohnya action, ya. Bio, meaningnya life, biography, biology, ya. Auto, meaningnya self, automobile, automatic, autograph, ya. Jadi act, bio, auto itu berasal dari bahasa Latin, tapi dia bisa berdiri sendiri, maka disebut dengan free roots,
Nah, kalau affix tadi sudah kita singgung di materi morfem ya tadi sebelumnya, bahwasanya morfem terbagi menjadi dua, ada yang bound, ada yang free ya. Kalau yang bound ada yang derivational, ada yang inflectional. Nah, derivational tadi ada yang bentuknya prefix, ada yang bentuknya suffix. Nah, ini penegasnya apa saja affix itu. Affix itu terbagi menjadi dua, ada yang prefix sama suffix ya. Kalau prefix itu appear at the beginning of word, kalau suffix itu appear at the end of words. Contoh di sini prefix the, derail, ya, atau incapable. Ya. Kalau yang suffix di akhir, misalnya penambahan ness di belakangnya, meaningnya like. Contohnya happiness, ya, likely, begitu. Ada penambahan suffix di belakang, begitu, sehingga menimbulkan sebuah makna. Kita membahas root sama affix, lalu bagaimana cara penggunaan ini dalam proses analisis, ya. Mungkin adik-adik mahasiswa juga ingin tahu bagaimana sih penggunaan roots sama affix pada sebuah kata, begitu. Nah, saya sudah sediakan contoh di sini, ya. Ada sebuah contoh kata intangible, ya, intangible. Intangible ini artinya tak bisa diraba, ya. Sesuatu yang kasat mata lah, begitu ya. Kita analisis intangible ini. Prefixnya apa? Prefixnya in. Rootnya apa? Rootnya tank. Suffixnya apa? Able. Ya, makanya disebut intangible. Ya. Yang mana yang berasal dari bahasa Latin, Pak? Tank. Ya, tank is a Latin roots meaning. Tank ini berasal dari bahasa Latin. Begitu. Makanya disebut dengan root. Tadi ingat bahwasanya root adalah kata yang diambil dari bahasa yang berbeda, begitu ya. Prefixnya in, kemudian suffixnya able, ya. Intangible. Oke. Itu cara menganalisis yang pertama dengan menggunakan kita pisah-pisah, begitu. Atau bisa juga dianalisis dengan menggunakan bagan sepeda, ya. Nah, bisa adik-adik mahasiswa lihat di sini. Ini kita menganalisis roots and affix dalam bentuk bagan sepeda. Ya. Rootnya itu merupakan badan sepeda, ya. Word part that gives the word its primary meaning, yaitu roots di badan sepedanya. Kemudian prefix sama suffixnya ada di roda-rodanya, begitu. Nah, kita bisa lihat satu buah contoh vocabulary, incredible, ya. In di sana sebagai prefix, letaknya di roda, begitu. Kemudian di badan sepeda ada crate. Crate ini disebut dengan roots karena crate itu berasal dari bahasa Latin, ya. Kemudian able di depannya, roda sepeda yang di depan, begitu, disebut dengan suffix. Jadi incredible. Jadi ada unsur bahasa Latin di dalam vocabulary incredible. Ada unsur roots dan juga unsur affix di dalam vocabulary incredible. Ya. Jadi kira-kira begitu cara menganalisanya. Ada dua, ya. Ada yang menggunakan langsung, ada juga yang dia menggunakan bagan sepeda. Adik-adik mahasiswa semua perlu diketahui bahwasanya kajian tentang morfologi roots and affix ini masih jarang sekali dilakukan, baik dalam riset, ya, maupun studi-studi biasa. Itu jarang sekali. Makanya ini bisa menjadi tawaran untuk adik-adik mahasiswa semua untuk mengangkat ini menjadi sebuah riset, ya, menganalisa roots dan affix dalam sebuah objek, ya. Mungkin adik-adik mahasiswa kini ada yang sedang memikirkan untuk mencari judul, ya, judul riset, skripsi. Ini morfologi tentang roots and affix bisa menjadi tawaran untuk adik-adik mahasiswa untuk mengangkatnya menjadi sebuah riset, begitu, ya. Demikianlah materi hari ini tentang morfologi roots and affix. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya membahas tentang
ilmu-ilmu linguistik yang lainnya. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.